Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Bapak Direktur Akademi Manajemen Belitung, selamat pagi Bapak, Ibu Sophia, Pak Rusli, Bapak dari PUPR, Pak Oscar, Pak Yosef, teman-teman dari forum, dan yang saya banggakan dan saya cintai adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Akademi Manajemen Belitung. Oke, baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah adik-adikku, generasi penerus kami yang luar biasa. Perkenalkan, saya rasa saya tidak asing lagi ya, sudah sering ketemu juga sama adik-adik. Nama saya Eva Agustus Diana, pangkat saya Brigadir Kepala, pendidikan terakhir sarjana ilmu komunikasi. Saya sehari-hari berdinas sebagai Kadif Dikyasa Satlantas Polres Belitung, Kepala Unit Pendidikan Rekayasa Bidang Lalu Lintas. Ya, jadi saya itu rekayasa bidang lalu lintas, bukan rekayasa cinta ya, jangan salah. Bilangnya saya Kepala Unit Pendidikan Rekayasa Cinta, oh enggak ya, rekayasa lalu lintas. Tugas saya sehari-hari memang berhubungan erat dengan masyarakat. Ya, sosialisasi, kunjungan ke sekolah-sekolah, karena tugas saya memang kaitan dengan pembinaan bidang lalu lintas. Tadi sudah disampaikan untuk masalah forum lalu lintas dan angkutan jalan sudah disampaikan oleh Bapak kami, Pak Rusli, sudah sangat jelas saya rasa. Jadi forum ini memang dia fokus ke permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. Kita tahu sendiri bahwa permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak atau satu instansi. Jadi harus saling berkoordinasi dan bekerja sama antar stakeholder yang terkait ya. Mungkin dalam hal ini kami dari kepolisian, Satlantas, dari Dishub, dari PUPR ya kan, dan stakeholder lain yang ada kaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Maka terbentuklah forum lalu lintas dan angkutan jalan ini. Forum ini dibentuk untuk memudahkan ya kan, memudahkan Bapak Ibu, adik-adikku sekalian apabila nanti dalam perjalanannya ada hal-hal yang mungkin berkaitan tentang lalu lintas, entah mungkin itu aduan, keluhan, saran, masukan ya, bisa disampaikan melalui forum ini yang tadi nomor pengaduannya juga sudah disampaikan oleh Pak Rusli dan Pak Awang ya. Itu yang kaitan tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan. Terus selain sosialisasi forum yang tadi sudah disampaikan, ada judulnya konsultasi publik. Nah, konsultasi publik namanya konsultasi berarti kita apa? Sharing-sharing, ya, memberi masukan, memberi pertanyaan, feedback, ya. Jadi saya harap nanti bukan hanya mendengarkan, tapi adik-adik juga aktif. Silakan ditanyakan mungkin hal-hal yang adik-adik ketahui, ya kan, perlu disampaikan kepada kami untuk dari sini lengkap formasinya. Ada dari Dishub, PUPR, kepolisian, ada dari akademisi, ada dari wartawan juga. Ya, jadi silakan disampaikan kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pada hari ini yang perlu ditanyakan. Saya hanya ingin sedikit memberikan himbauan ya sebenarnya, mengajak adik-adikku sekalian untuk kita sama-sama peduli, ya, peduli tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Memang kalau kita berbicara tentang lalu lintas itu sangat luas. Hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas itu sebenarnya hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan sepertinya sepele sih kalau menurut saya. Ya, misalnya nggak usah jauh-jauh lah kaitan tentang tertib lalu lintas, penggunaan helm aja deh dulu. Ya, itu kan gampang, mudah. Dan saya rasa adik-adik juga tahu, paham, mengerti, punya juga di rumah, ya kan? Cuma mungkin niatnya belum kekumpul 100%. Ya nggak? Ibarat kita, ya kan, mau nembak nih cocok nih, ya kan, mau nembak gebetan, tapi niatnya baru 80, belum 100. Jadi kesimpan aja terus di hati, otak dan pikiran.
nggak dilaksanakan, maju mundur gitu kan, ya kan? Akhirnya apa? Kejar-kejaran, kucing-kucingan sama petugas seperti saya yang pakai rompi-rompi begini, ya kan? Biasanya orang-orang di jalan itu agak risih kalau lihat orang-orang atau petugas yang berompi-rompi kayak warna saya nih, stabilo ini, ya kan? Apa lah polisi itu, ya kan? Nah, mungkin polisi itu razia ke, ya kan? Risih gitu. Seperti ada rasa tidak nyaman pada saat melihat petugas di lapangan. Entah itu kenapa, ya? Padahal sebenarnya kalau memang kita dari diri kita yang merasa sudah tertib, ya kan? Yakin dong kita pasti percaya diri, ya kan? Mau barisan red carpet pun polisi lalu lintas di situ ada satu peleton pun ya cuek aja. Ya kan jalan-jalan umum kok lihat aja, ya kan? Cuman sebenarnya kita tuh menyadari kita salah, tidak lengkap melanggar aturan. Tapi kenapa sih kita tidak tergugah untuk mematuhi itu? Dari mulai yang tadi saya bilang helm, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya kan? Ayo kita bedah. Tidak ada hubungan antara penggunaan helm dengan keselamatan saya sebagai polisi, tidak ada. Karena pada saat adik-adikku sekalian menggunakan helm, yang dilindungi adalah kepala adik-adik sekalian, bukan kepala saya. Kalau kepala saya berarti tanggung jawab saya sendiri untuk melindungi, betul nggak? Iya. Jadi ayo dong, tolong pakai helmnya. Nanti tetangga-tetangga akan lihat, tuh lihat Bang Roni gitu, mahasiswa AMB tertib, pakai helm, motornya lengkap, kena podat racing, spion ada, walau macam orang berdua, ya kan? Ya kan? Naik motor ada suara buat rajin nih kok. Jadi kaitan dengan role model itu. Kadang-kadang kita tuh tidak menyadari loh bahwa kita tuh bisa jadi contoh, pionir dan role model. Kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Kita tidak menyadari brand yang melekat di diri kita. Seperti saya, misalnya kan, kadang-kadang kalau saya pakai polisi, ya saya ingat, oh saya polisi harus tertib, ya kan? Tapi saya juga harus ingat bahwa di luar dari pekerjaan saya pun profesi saya itu melekat. Orang-orang akan melihat saya, orang-orang akan mencontoh saya. Tak peduli saya mau pakai daster, ya kan, mau pakai baju tidur, nggak peduli orang. Orang taunya, oh itu yang ada telalan Ibu Eva. Ibu Eva poluan, Ibu Eva harus tertib, ya kan? Gimana kami masyarakat mau tertib? Ibu Eva aja poluan yang biasa jualan kecap masa lalu lintas nggak tertib. Nah itu harusnya kalian juga punya beban moral sama seperti saya. Oh saya kan mahasiswa ya, dilihat adik-adik SMA, adik-adik SMP, saya harus tertib. Itu. Saya rasa kalau kita sama-sama bergandengan tangan, ya kan, gak usah muluk-muluk lah. Mahasiswa yang ada di Kabupaten Belitung ini aja lah, ya kan, satu visi misi, satu tujuan, kita sama-sama yuk kasih contoh yang benar sama masyarakat. Gini loh, ya kan, tertib berlalu lintas yang baik, ya. Penggunaan helm itu penting karena helm itu adalah salah satu pelanggaran kasat mata. Kasat mata maksudnya kalau ada dia lewat nggak pakai helm dari jauh kelihatan, ya. Sama dengan kalau bermotor bonceng 5 itu kelihatan, bisa dihitung tuh 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah jadi tolong pakai helm SNI, jangan helm sepeda, ya kan? Jangan helm proyek yang setengah kayak batok kelapa yang bisa buat gayung mandi, ya kan? Jadi jangan, helmnya yang SNI sesuai dengan aturan yang mampu melindungi kepala kita secara sempurna apabila terjadi benturan akibat kecelakaan. Bu, kalau pakai helm terus kepalanya pecah itu baru nasib, ya. Minimal kita sudah usaha, ya kan? Pakai helm jangan lupa dikencingkan, jangan pakai helm talinya begibai-gibai ya orang Belitung, tapi begibai-gibai ya, makin deras nih kak, makin deras begibai-gibai kiri kanan, ya kan? Nah, jadi kalau pakai helm dikencingkan, pastikan suaranya sudah klik, gitu, ya. Jadi dia kuat, tidak terlepas. Terus yang menggunakan helm yang menumpang maupun yang mengemudi. Nah gitu, ya. Itu juga yang mungkin di rumah keluarga bapak Uma atau keluarga yang lain, kakak adik, abang sering kan ngajak anak kecil ya berkendara, juga dilengkapi helm. Ya karena kita tidak tahu kecelakaan itu akan terjadi di mana dan menimpa siapa saja, kita nggak tahu. Beberapa orang berpendapat bahwa bu kecelakaan kan takdir bu, nasib bu, itu jalan hidup. Nah iya oke, saya setuju. Tapi sebagai manusia yang dilengkapi oleh akal dan pikiran, diciptakan dengan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sudah semestinya kita, ya kan? Apa? Melakukan upaya dulu. Betul enggak? Kok kalian diam sih? Kenapa? Aku menakutkan. Aku mukanya yang seperti ini, tapi hati aku baik seperti bidadari. Bayi ibu ketemu di jalan garang juga, udah lah.
Kalau kalian sopan nggak mungkin lah. Saya juga makan nasi sama kayak kalian. Cuma saya bicara kayak gini saya emang agak-agak ngegas ya. Setuju ya. Jadi mulai saat ini saya maunya ayo dong kita sama-sama berubah. Tertib berlalu lintas dimulai dari hal kecil. Yang pertama penggunaan helm. Helm depan belakang, helmnya SNI, jangan lupa bunyi klik, ya kan? Terus kendaraannya juga harus lengkap, dilengkapi dengan kaca spion, ya kan? Walaupun kadang-kadang ada beberapa pendapat yang mengatakan, apalagi anak-anak SMA, nggak tahu kalau mahasiswa saya rasa enggak. Anak SMA tuh paling risik kalau pakai spion. Malu bu, kayak orang berdua gitu bu, ya kan? Ya aku bilang ya terserah lah, nak kayak orang berdua ke, nak kayak orang bertasbih ke. Yang penting itu spion ada kacanya, ya kan? Karena fungsi spion itu untuk apa? Adik-adik, ada yang tahu? Ya sampai nggak tahu nih. Apa? Spion buat apa dek? Melihat ke belakang, jangan melihat mantan ya. Lihat ke depan, masa depan. Bercanda ya. Boleh sesekali lihat ke belakang, biar kita mau sendiri ya kak. Ya untuk melihat kendaraan lain yang ada di belakang. Kondisi lalu lintas yang ada di belakang. Jadi kita nggak perlu noleh sampai patah gitu leher kita, nanti patah tak bisa balik gimana? Ya kan cukup menggunakan kaca spion. Ya, jadi kalau kita nak belok, kita tahu situasi. Oh di belakang landai. Jadi saya bisa segera mengambil jalur. Bisa kita mau belok kanan, mengambil jalur arah ke kanan. Terus nggak ada lagi kalau mau belok tuh kayak gini-gini, kayak panggil tukang kue. Bu apa mapam? Enggak ya? Ya kan? Masih sering gak kalian menemukan orang kalau mau belok kayak gini? Kuenya, ya kan? Itu saya nggak tahu kenapa, nggak tahu fungsi lampu sen atau memang udah kebiasaan kan orang tua kita dulu ya. Kendaraan tidak menggunakan knalpot racing, knalpot yang suaranya berisik sekampung-kampung. Ya karena itu tidak ada gunanya dan sangat mengganggu. Yakinlah bahwa kalian yang laki-laki tetap keren dan kece tanpa menggunakan knalpot racing. Yang perempuan tetap cantik, ya kan? Gitu. Sama dengan penggunaan helm. Kalian tetap akan nampak cantik dan ganteng kalau pakai helm. Tidak ada hubungan mau rambut kalian rusak, mau apa jilbab mau rusak, tidak ada, ya kan? Tetap cantik kalian walaupun pakai helm. Gitu juga dengan knalpot racing, ya jangan dipakai. Kami juga sudah melakukan himbauan dan koordinasi dengan bengkel-bengkel yang menjual knalpot racing untuk tidak lagi menjual. Karena kadang ada berpendapat, gimana bu nak dibasmi, nak jual tetap ada, yang beli tetap ada lah, gitu. Jadi kami juga sudah menghimbau, sudah melakukan upaya sampai ke sana gitu loh, untuk mengurangi itu. Ya, oke itu kelengkapan kendaraan dan kelengkapan lainnya, ya kan? TNKB lengkap, TNKB itu BN, tanda nomor kendaraan bermotor, jangan dilepas-lepas, ya kan? Terus bentuknya jangan aneh-aneh. Yang penting nomor registrasi kendaraannya jelas, bisa dilihat dan bisa dicek. Apa sih tujuan TNKB? Jika terjadi kecelakaan, misalnya tabrak lari yang saat ini sedang marak-marak terjadi di tempat kita nih, saya informasikan ya. Nah kalau misalnya pada saat terjadi kecelakaan ada saksi yang melihat, misalnya nomor TNKB-nya BN, nomor Bliton di BN ya, BN itu bisa langsung dilihat dan dicek, ditelusuri gitu. Itu untuk memudahkan identifikasi ya. Jadi TNKB juga dipasang, jangan dilepas-lepas. Bannya juga udah seperti itu aja, standar dari showroom, udah usah diganti-ganti dengan yang lebih kecil, lebih besar, ya udah seperti itulah. Itu kelengkapan kendaraan. Terus yang terakhir kelengkapan administrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, katanya sekian persen tidak ada SIM ya. Oke, nanti silakan dikumpulkan aja Pak, ya dikumpulkan aja. Nanti kalau itu bisa koordinasi ke kita lakukan SIM kolektif. Kita ada namanya SIM Collins, ya, instansi dan swasta. Ini kan termasuk masyarakat terorganisir, bisa nanti, ya. Yang penting didata dulu yang mau memenuhi syarat. Udah punya KTP belum? Asik, bisa kawin dong punya KTP, ya kan? Difotokopi aja, ya. Sama surat keterangan sehat ya, adik-adik. Kalau gila nggak bisa, harus yang waras. Ya, surat keterangan sehat. Canda ya saya. Nah, saya juga sedikit ingin menyinggung masalah angka kecelakaan saat ini sangat tinggi. Ya kan, memang polisi lalu lintas beberapa bulan belakangan ini mengurangi penindakan pelanggaran dengan tilang dikarenakan situasi COVID-19. Ya, tapi kita bisa sama-sama saksikan dan lihat kondisi di lapangan seperti apa. Pelanggaran lalu lintas semakin merajalela.
merajalela, ya, seperti tidak ada aturan. Sedangkan prinsipnya adalah kecelakaan itu selalu diawali oleh pelanggaran, ya kan? Yang menyebabkan kecelakaan itu kan ada 4 faktor. Faktor cuaca, faktor jalan. Kalau jalan berlubang ditabrak, kan banyak juga orang kecelakaan gara-gara jalan berlubang ditabrak terus meninggal dunia di tempat, ada, ya kan? Terus kendaraan, ya. Sama yang terakhir yang paling banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramansa, faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tinggi itu adalah faktor manusianya, human error. Jadi kalau mau error itu memang sumber bencana, ya. Nah jadi gitu, ya kan? Nah nanti SIM-nya tadi silahkan dikumpulkan dan kita bikin SIM, ya kan? Saya juga bangga nanti kalau adik-adik lengkap diperiksa. Sekolah di mana? Mahasiswa Pak, AMB. Ada SIM? Ada Pak. Bangga saya. Jadi kesimpulan yang tadi saya sampaikan adalah ayo kita sama-sama merubah mindset kita untuk sama-sama tertib berlalu lintas, ya kan? Kita peduli, mau tahu, bukan sok tahu ya, mau tahu gitu loh, peduli. Ayo dong tertib berlalu lintas, nggak susah itu, ya. Walaupun kadang-kadang memang saya yakin dan percaya bahwa budaya-budaya lama itu kan kadang-kadang masih melekat di diri kita, ya. Kalau adik-adik mungkin enggak, ya, karena udah era milenial kan. Kalau saya mungkin ya masih dididikan zaman dulu kan. Kayak saya dulu dididik tuh kayak gitu, nengok jarum suntik takut nggak kalian jarum suntik? Saya takut, walaupun saya polisi. Ini saya digebuk dulu baru suntik, ya kan? Lihat polisi takut, nah nangis lah kau, tangkap polisi gitu, masuk penjara kan, gitu kan? Anak-anak belanja kan di warung, mana polisi kau, ada polisi belanja lah kau, nah, kan? Polisi terus yang disalahin. Jadi tidak salah kalau Mika lagi gede gini takutnya polisi sering gitu. Wah, aku belum ngajarin bapak aku, asal ada polisinya ditok aku kok hidup aku nih. Nak belanja udah kuang, ya kan? Nak hanya udah kuang, nah gitu. Polisi terus disalahin. Padahal polisi tidak salah. Gini-ginilah, iya gak? Ada sih mungkin beberapa yang salah. Oke, ya itu. Ayolah kita jadi pelopor keselamatan berlalu lintas, ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Jangan malu untuk tertib. Ya, yang kita mau tertib itu adalah untuk diri kita sendiri. Oke? Bersama. Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling kencang dong. Terima kasih Bu Eva dari Satlantas Polres Belitung yang juga merupakan salah satu pokja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Kota Belitung. Dan apa yang disampaikan beliau tadi bahwa tingkat kecelakaan di Kabupaten Belitung pada saat-saat ini sudah meningkat, dan kita berharap pada seluruh peserta apa yang disampaikan dari Bu Eva tadi bisa menjadi masukan, menjadi tolak ukur bagaimana kita menjaga keselamatan kita di jalan, dan kelengkapan kendaraan, kelengkapan pengendara pun harus dipakai pada saat kita berkendara di jalan.